Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi atau watchlist dalam beberapa hari ke depan. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan, kita akan mencoba membahas indeks kita terlebih dahulu, yang dimana di perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat plus 0,39%. Jadi sebenarnya dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, banyak saham-saham yang di perdagangan hari ini naiknya sangat signifikan, termasuk BRI dan BBNI. Jadi saya pribadi juga ada saham yang sedang floating loss, ada juga yang sedang sudah running profit gitu, dan ada juga yang sudah saya take profit. Jadi bagi teman-teman yang sudah running profit, pastikan teman-teman harus berani untuk menamanya taking profit. Jangan nanti teman-teman sudah running profit, udah kena TP1, TP2 nggak dijual-jual gitu. Itu yang sangat beresiko. Nanti ketika balik arah, teman-teman tidak mendapatkan profitnya gitu. Jadi jangan pernah berpikiran teman-teman bisa taking profit di harga tertinggi dan beli di harga termurah. Itu teman-teman lebih baik jauhkan pikiran yang seperti itu. Tapi pikirkan bagaimana teman-teman masuk mempunyai resiko yang kecil dan mendapatkan profit seoptimal mungkin. Itu adalah metode trading yang harus teman-teman terapkan. Jadi jangan tamak, jangan rakus di market teman-teman. Karena orang rakus atau orang tamak nggak akan mendapatkan apa-apa di market. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan secara structure market, indeks kita masih sehat-sehat aja dan secara overall juga masih bagus. Jadi ya tidak perlu ada yang kita takutkan gitu. Kalau teman-teman perhatikan indeks kita di sini dibanting cukup kuat dan di perdagangan hari ini membentuk candle doji, ya saya yakin dan percaya candle seperti ini terjadi karena juga ada tekanan di saham Goto, yang dimana teman-teman ketahui juga saham Goto ini mempunyai market cap nomor 4 terbesar. Jadi pasti cukup berpengaruh dengan pergerakan indeks kita. Nah, kita akan langsung saja, teman-teman. Kita akan langsung saja. Jadi di sini saya sudah waiting list saham-saham apa aja yang ingin kita review di video ini. Jadi semoga saham-saham yang saya review di video ini teman-teman wajib analisa kembali. Teman-teman wajib analisa kembali karena apa? Di sini saya hanya ingin mereview secara technical analysis. Jadi keputusan antara teman-teman jual atau beli itu kembali di teman-teman. Makanya jadikan video yang saya buat ini referensi untuk bisa menjadi suatu kesimpulan untuk meyakinkan teman-teman gitu. Nah, di sini kita akan pertama kali membahas saham agro. Kita akan perhatikan saham agro. Sebenarnya kenapa saya ingin bahas saham agro ini, teman-teman? Karena ada sesuatu yang menarik yang bisa teman-teman pertimbangkan gitu untuk saham agro ini sendiri. Sebentar ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan saham agro ini sangat signifikan turunnya. Teman-teman perhatikan di sini dia turunnya sangat signifikan. Dia secara major trend konsisten membuat lower low dan lower high-nya. Jadi kita di sini ada sesuatu momentum yang cukup menarik bagi saya pribadi, dan kita akan mencoba melihat opportunity di saham agro ini sendiri. Jadi teman-teman perhatikan di sini agro sendiri di perdagangan hari ini dia ditutup menguat plus 4,95% di level harga 1060, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini saya ubah chartnya ke time frame H4. Saya ubah time frame-nya ke H4. Nah, kita kalau teman-teman perhatikan di sini dia mempunyai penurunan kemiringan yang sangat signifikan di sini. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, saya adjust dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia mempunyai kemiringan yang sangat signifikan di sini, dan dia telah break dari area channel trendline yang kita buat di sini, teman-teman. Nah, di satu sisi setelah dia break area channel trendline-nya, dia kembali berada di area atas Quasimodo-nya ini gitu. Dia berada di atas area Quasimodo-nya ini. Jadi teman-teman perhatikan ini adalah area Quasimodo. Sebenarnya kalau seandainya di perdagangan besok dia dikasih retest memasuki area ini 1045 sampai ya 1030, teman-teman bisa coba masuk di saham agro ini. Teman-teman bisa pertimbangkan masuk di saham agro ini. Nah, kalau seandainya pun di open market besok teman-teman ingin coba masuk, teman-teman juga bisa pertimbangkan masuk di saham agro ini juga. Nah, untuk stop lossnya sendiri teman-teman cukup letakkan di bawah swingnya ini aja. Cukup di bawah swingnya ini aja, di bawah 1010. Jadi stop loss kita di level harga 1000 pas. Kurang lebih risk kita ada 5,66%. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kalau seandainya teman-teman dapat di area 1030 sampai 1045 itu jauh lebih sehat untuk risk kita sendiri gitu, teman-teman. Nah, untuk area TP-nya sendiri kalau kita coba tarik Fibo-nya dari high ke low-nya sini, teman-teman perhatikan. Jadi untuk swing-nya itu sendiri teman-teman bisa letakkan di sini.
Nah, untuk area TP kita ada di level harga 1225, teman-teman. Itu adalah area taking profit kita. Untuk TP1-nya sendiri, teman-teman bisa letak 1:1 dulu. Kita letak 1:1-nya dulu. Nah, ini adalah TP1 kita, teman-teman. Ini adalah TP1 kita. Jadi, kebetulan juga tercluster dengan area supply zone-nya ini, teman-teman. Tercluster juga dengan area supply zone-nya ini. Jadi, TP1 kita ada di level harga 1220, teman-teman. Ini adalah TP1 kita. TP2 kita ada di level harga 1225 gitu. Jadi TP1 di 1120, TP2 di 1225. Nah, teman-teman harus perhatikan, misalnya begini. Misalnya kalau seandainya harga sudah mengenai area TP1 kita 1120 dan teman-teman ingin coba follow-nya ke 1225, saya beri masukan kepada teman-teman, letakkan stop loss teman-teman tuh kembali ke BEP atau break even point-nya, ke harga entry teman-teman. Supaya apa? Kalau seandainya saham ini tiba-tiba drop dan menyentuh area entry kita, setidaknya teman-teman exit di saham ini dengan tidak ada risiko gitu. Dengan tidak ada risiko. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman ingin dapatkan gain yang lebih gede, stop loss-nya teman-teman naikkan gitu. Pastikan teman-teman naikkan. Setidaknya kalau udah running 5%, letakkan ke BEP-nya dulu gitu. Letakkan ke BEP-nya dulu supaya apa? Teman-teman tradingnya itu udah risikonya 0 gitu, teman-teman. Jangan nanti teman-teman udah masuk TP1 stop loss-nya nggak teman-teman perhatikan, berarti tandanya teman-teman trading itu nggak ada trade plan, itu yang sangat berbahaya gitu. Jadi ini untuk agro, teman-teman bisa perhatikan dan juga bisa teman-teman jadikan referensi dalam trading beberapa hari ke depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham Arto. Ini adalah sebenarnya saham yang teman-teman di channel Telegram request dan saya pribadi tadi lupa untuk mereviewnya. Jadi di video ini saya ingin review saham Arto ini sendiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan saham Arto sendiri, dia di sini trennya sangat jelas, teman-teman. Di sini sangat jelas dia mempunyai penurunan yang sangat signifikan, teman-teman perhatikan di sini. Dan ada yang menarik kalau teman-teman perhatikan, kalau kita ubah chartnya ke weekly, teman-teman perhatikan dia seperti membuat pola double top. Ini top 1, ini top 2. Gitu. Ini ada top 1, ini top 2. Ini adalah neckline-nya, teman-teman. Ini adalah neckline-nya yang juga tercluster dengan rally base rally. Jadi ini kita bisa katakan menjadi suatu area demand zone kita gitu. Ini adalah area demand zone kita tandakan. Kita ubah dulu warnanya. Ini adalah demand zone kita, teman-teman. Area 1000 ya, tanda dulu seperti ini. Nah, area 11.850 itu adalah area demand zone kita secara weekly chart. Kalau kita ubah ke time frame daily, teman-teman perhatikan dia masih berada di area demand zone-nya. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangkan kalau seandainya dia memasuki area ini. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham Arto ini gitu. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 11.850 gitu. Jadi perhatikan area stop loss kita, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia break close di bawah 11.850, mau nggak mau teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan risiko. Jadi ini sebenarnya adalah area yang sangat bagus, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk rebound gitu. Untuk rebound, bukan reverse, teman-teman, bukan reverse. Karena kalau untuk reverse sendiri kita harus melihat structure marketnya kembali. Jadi dengan area-area seperti ini merupakan area demand zone yang bisa teman-teman manfaatkan untuk manfaatkan reboundnya. Oke, itu untuk Arto. Teman-teman perhatikan di area 11.850 sampai 12.075 gitu. Itu adalah area yang tidak boleh dia lewati. Kalau seandainya dia memasuki area ini, teman-teman bisa coba entry dan harga open besok pun teman-teman juga masih bisa entry kok, karena tidak terlalu jauh dari area ini. Oke, itu untuk Arto. Selanjutnya kita akan membahas saham bank. Nah, untuk saham bank sendiri kita coba review. Sebenarnya kenapa saya ingin review saham bank ini sendiri? Karena sebenarnya simple, dia sedang berada kembali di area supportnya kembali gitu. Jadi untuk saham bank sendiri, reasonnya itu teman-teman perhatikan dia memasuki area demand zone kita. Tetapi teman-teman harus perhatikan sebenarnya ini areanya sudah tidak fresh lagi. Karena apa? Orderannya sudah beberapa kali dijemput gitu. Namun teman-teman masih bisa coba pergunakan untuk manfaatkan reboundnya, teman-teman. Karena apa? Kalau seandainya dia break di area ini, pasti dia akan drop gitu. Bukan pasti, tapi kemungkinan besar dia akan drop gitu. Kenapa? Kalau kita lihat suatu psikologinya di sini, teman-teman perhatikan,
areanya ini seperti dijaga gitu. Areanya ini dijaga. Jadi teman-teman bisa coba manfaatkan aja. Tapi kalau seandainya dijebol, berarti demand yang menjaga area ini itu sudah tidak ingin membeli barangnya lagi. Tandanya ya teman-teman wajib cut loss gitu. Teman-teman wajib cut loss. Nah, kita buat gini aja. Kalau seandainya dia break close di 2050, teman-teman exit untuk saham bank ini. Tapi kalau seandainya dia di sesi perdagangan masih menyentuh 2050, ya teman-teman jangan close dulu, takutnya dia meninggalkan shadow seperti ini. Karena saham bank ini teman-teman perhatikan sangat fluktuatif, jadi jangan nanti dia nyentuh 2050 langsung exit, takutnya dia false dan malah naik ke atas gitu. Oke, itu untuk bank. Selanjutnya kita akan membahas saham Adro. Nah, ini adalah saham batu bara. Kita akan coba review saham ini kembali, teman-teman. Kita akan coba review kembali saham ini. Kita akan hapus ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini saham Adro ini sendiri, dia sedang mengenai area demand zone kita gitu. Ini dia mengenai area demand zone kita. Kita hapus ini. Teman-teman harus ingat, walaupun dia telah kembali membreak close di bawah area high-nya ini, itu bukan menjadi tandanya dia akan drop, bukan teman-teman. Karena kita melihat momentumnya bukan dari sini, kita melihat momentumnya dari ini, teman-teman. Ini adalah momentumnya. Teman-teman harus mengerti yang namanya technical analysis gitu. Ini adalah momentumnya gitu. Ini adalah momentumnya dan kita coba manfaatkan. Kalau seandainya teman-teman coba tarik Fibo-nya dari sini, dia berada di area ini. Jadi cukup menarik. Kenapa? Ini adalah area demand zone kita. Jadi tadi sendiri kita coba info ke grup. Kita coba info ke grup. Seandainya dia memasuki area 3150 ini area demand zone-nya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba entry gitu. Coba entry. Nah, untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah area demand zone-nya ini aja, teman-teman. Di level harga kita buat dulu di 3100 aja. Jadi kalau seandainya dia close di level harga 3100, ya teman-teman wajib keluar dulu untuk saham Adaro ini sendiri. Nah, kalau seandainya teman-teman belum masuk dan ingin mencoba masuk di perdagangan besok, ya bisa-bisa aja. Yang penting teman-teman kembali jaga-jaga dengan stop loss. Stop loss kita ada di level harga 3100 dan untuk TP kita sendiri kita bisa letak di area harmonic resistance-nya ini, teman-teman. Ada di level harga 3650. Kurang lebih sekitar 13% gitu. Jadi teman-teman harus ingat yang namanya trading itu tidak lepas dari namanya cut loss atau melakukan namanya pembatasan resiko. Makanya saya berulang kali pastikan teman-teman ketika entry di market tuh dananya harus konsisten. Jadi misalnya teman-teman ada dana 100 juta, maksimum kalau bisa bagi ke 5 emiten aja. Jadi berarti satu emiten teman-teman wajib masuk maksimum 20%. Jadi di situ kita bermain namanya money management. Jadi kalau seandainya satu emiten teman-teman masuk 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, tentu pasti akan ada yang terkena stop loss, ada juga yang terkena taking profit. Jadi ya teman-teman jangan langsung misalnya satu emiten 50 juta, satu emiten 20 juta, satu emiten 10 juta. Itu money management teman-teman itu udah salah. Kenapa? Nanti ketika kena stop loss yang 50 juta, yang kena TP 10 juta, ya teman-teman amburadul gitu. Amburadul tradingnya. Jadi pastikan teman-teman masuknya 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta gitu. Kalau seandainya besar kecil keuntungan, kembali ke modal teman-teman tuh berapa gitu. Kembali modal teman-teman tuh berapa. Karena ya di bisnis itu semakin besar keuntungan yang ingin teman-teman dapatkan, tentu modal juga harus gede. Gak ada namanya berbisnis tuh modal 10 juta dalam satu bulan bisa dapat 100 juta gitu. Saya bukan katakan mustahil, tapi kecil kemungkinan probability-nya, teman-teman. Jadi lebih baik dengan kondisi kita yang sekarang yang belum punya pengalaman terlalu banyak, apalagi baru mengenal market. Yang paling penting itu psikologi teman-teman, pondasi teman-teman trading dulu. Ketika pondasi teman-teman udah benar, ya pasti teman-teman make money di market itu mudah aja, teman-teman. Mudah aja. Terlepas ada yang kena stop loss, ada yang kena take profit, pasti overall teman-teman masih make money. Karena apa? Kita jaga risk to reward-nya. Makanya kalau teman-teman yang ada di channel Telegram atau juga di YouTube sering tonton video saya, pasti stop loss kita tuh maksimum tuh kurang lebih hampir 5% tanpa ratakan. 5% tanpa rata, kita rata-rata stop loss itu. Tapi kalau yang kena TP, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Rata-rata di atas 10% semua. Rata-rata kebanyakan di atas 10% semua. Ada Excel, kita banyak TP-nya sudah lumayan. Di ISAT sendiri kita juga TP-nya lumayan, dan yang lain-lain. ADMR juga kita TP-nya juga lumayan. Nah, untuk ADMR sendiri kayak teman-teman kita di channel Telegram ada juga yang
masih sangkut, makanya saya juga beri masukan kalau harga sudah jalan, teman-teman jangan coba terobos gitu, jangan coba terobos, apalagi ikut-ikutan, itu sangat berbahaya teman-teman. Jangan takut ketinggalan, jangan takut ketinggalan. Kenapa? Market itu selalu memberikan kita opportunity. Jadi kalau seandainya teman-teman ketinggalan di emiten ADMR, yaudah biarkan aja dia lewat teman-teman, biarkan dia lewat, atau tunggu lagi kembali momentum yang tepat untuk entry. Jangan paksakan masuk karena dengar kuping kiri kanan kita dengar ADMR, ADMR, saya profit ADMR, begitu-begitu. Teman-teman terakhir panas ikut masuk, itu yang sangat berisiko. Jadi teman-teman harus benahi dulu pondasi teman-teman trading itu. Benarin dulu. Karena apa? Kalau teman-teman berbisnis tuh hal yang paling benar itu apa? Benarin dulu metodenya, SOP-nya itu teman-teman harus punya dulu. Kalau seandainya dalam suatu bisnis teman-teman SOP-nya aja udah nggak ada, apalagi sering dilanggar, pasti bisnis itu nggak akan lama bisa bertahan. Nah, sama juga di trading. Kalau teman-teman sudah memutuskan ingin terjun ke market, ingin masuk ke financial market, ya capital market, ya teman-teman harus punya SOP yang harus teman-teman jalankan. Jangan masuk seperti eh, tidak punya tujuan gitu, tidak punya arah, asal maju aja tapi tidak punya trade plan, itu sangat beresiko gitu. Nanti next time kita akan coba ambil waktu yang tepat, kita akan mencoba edukasi teman-teman untuk itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham ADMR. Nah, kita akan lihat saham ADMR. Di sini saya hanya ingin review teman-teman. Saya di sini hanya ingin review, bukan mengajak suatu ajakan beli atau jual gitu. Jadi pastikan video yang saya buat atau referensi yang saya buat di channel Telegram itu menjadi suatu informasi kepada teman-teman. Jangan jadikan suatu FOMO gitu. Jangan jadikan itu menjadi suatu yang FOMO. Nah, untuk ADMR sendiri, saya pribadi kemarin saya sudah take profit di harga 3.000. Saya sendiri sudah take profit di harga 3.000 kemarin. Dan benar saja dia ketika menyentuh area 3120 di area cluster area harmonic resistance kita, dia langsung drop, teman-teman. Dia langsung drop. Jadi di sini saya pribadi sudah take profit cukup gede. Saya kurang lebih kalau nggak salah 11% kemarin saya sudah take profit karena saya ambil dari bawah ini kemarin. Saya sudah ambil dari bawah ini. Jadi ketika harga sudah kena 10%, 11%, saya pribadi lebih mengeksekusinya langsung. Karena sangat disayangkan ketika teman-teman sudah dapat 10%, sedangkan kita sudah batasi resiko kita 6%, ya lebih baik kita langsung eksekusi gitu. Lebih baik kita eksekusi karena kita sudah punya safety 6% untuk stop loss di saham yang lain gitu teman-teman. Nah, untuk ADMR sendiri saya hapus dulu analis gambarnya supaya teman-teman perhatikan. Di sini teman-teman perhatikan dia ada suatu tekanan jual yang cukup gede di sini, teman-teman perhatikan. Ini adalah candle yang mempunyai tekanan jual yang cukup gede di sini. Namun kalau teman-teman perhatikan juga secara foreign, kita lihat ADMR di sini. Foreign masih akumulasi, teman-teman. Di sini foreign masih akumulasi. Jadi secara akumulasi sebenarnya ADMR ini tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi kembali kita melihat eksekusinya secara technical analisis gitu. Jadi jangan kita tertipu karena yang namanya foreign gitu, jangan tertipu. Jadi di sini teman-teman perhatikan aja, ini adalah key level pentingnya teman-teman. Ini adalah key level pentingnya. Jadi 2440 itu adalah key level penting dia. Kita coba ukur ada berapa persen chance dia untuk mencoba turun. Nah, chance dia turun itu ada kurang lebih hampir 30% probability-nya gitu. Ada probability chance dia untuk coba turun sekitar 14% ke area ini, teman-teman. Nah, kenapa begitu? Kalau seandainya ada break di bawah swingnya ini, tandanya apa? Trennya bisa patah. Trennya bisa patah. Kalau seandainya trennya bisa patah, berarti itu menjadi suatu konfirmasi bahwasannya dia akan reverse dari trend bullish ke bearish, dan lebih baik teman-teman ambil ancang-ancang untuk keluar di saham ADMR ini gitu. Jadi key level penting kita di 2440. Kalau seandainya teman-teman bertanya kepada saya pribadi, kalau seandainya ingin masuk, teman-teman perhatikan aja level harga 2500. Itu adalah area penting dia. Nah, kalau kita coba tarik Fibo-nya dari sini, dari low ke high-nya seperti ini, ada di 2720 kan. Lebih baik kita skip aja untuk area Fibo-nya karena takutnya dia masih mau drop gitu. Jadi kita tidak usah menggunakan metode Fibonacci. Jadi kita lebih prepare nunggu dia memasuki area demand zone kita di level harga 2440 sampai 2500. Kalau seandainya dia memasuki area ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry kembali
dan ikuti follow the trendnya kembali gitu. Nah, kalau seandainya dia tidak memasuki area ini, kita menunggu momentumnya. Kita kembali menunggu momentumnya, pembentukan strukturnya seperti apa, baru bisa kita mengambil kesimpulan kembali untuk mengambil keputusan masuk ke market saham ADMR ini gitu. Jadi kita ingat, trading itu 80% menunggu momentum yang tepat untuk entry, baru 10% buy, 10% sell. Jangan terbalik, teman-teman. Jangan kita gila beli tapi tidak menunggu momentum yang tepat. Nah, oke, itu untuk ADMR. Selanjutnya kita akan bahas saham Medco. Nah, ini adalah saham minyak. Kita akan coba lihat opportunity di saham Medco ini, teman-teman. Jadi untuk saham Medco sendiri, teman-teman perhatikan di sini ada sesuatu yang menarik di saham Medco ini sendiri. Kalau kita tarik channel trendline-nya seperti ini, nah kita tarik seperti ini, teman-teman perhatikan, kita tariknya adjustnya dari sini aja deh. Kita adjustnya dari sini supaya lebih dapat dari low ke high-nya nih. Sebentar ya, dari high 1 ke high 2 seperti ini. Kita adjust seperti ini, teman-teman perhatikan. Dan ini adalah key level yang dia telah break sebelumnya. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, dia kembali ke atas area key level penting dia di 555 ini, teman-teman. Dia kembali di situ. Kita coba lihat time frame H4 ada seperti apa. Nah, untuk Medco sendiri sebenarnya cukup menarik untuk Medco ini sendiri gitu. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk coba masuk di saham Medco ini atau tidak gitu, teman-teman. Kembali di teman-teman, karena apa? Dia kembali di area key level penting dia. Di sini teman-teman perhatikan, dia di break dengan candle yang impulsif, dan 2 hari ini dia mencoba retest dan mampu bertahan di atas level 555. Ya, teman-teman bisa coba pertimbangkan masuk kalau seandainya teman-teman suka trading di saham Medco ini. Untuk stop lossnya sendiri, kita kembali di bawah 555 di level harga 550. Untuk TP-nya sendiri kita coba lihat dari low ke high-nya. Kita perhatikan. Nah, ini adalah area TP kita, teman-teman. Di 635 adalah area TP kita. Jadi untuk Medco sendiri, bagi teman-teman yang ingin coba entry, teman-teman bisa masuk karena dia kembali di key level penting dia ini gitu. Dia kembali di key level pentingnya ini. Jadi dan di satu sisi ini menjadi suatu area Quasimodo-nya, teman-teman. Ini adalah area Quasimodo namanya. Oke, itu untuk Medco. Tapi kalau untuk swing, teman-teman wajib letak stop loss-nya seperti ini, 6%. Jadi probability-nya risk to reward pun juga masih oke sih sebenarnya. Risk to reward-nya juga masih oke. Oke, itu untuk Medco sendiri. Nah, selanjutnya saham terakhir yang ingin kita bahas adalah saham ASA. Untuk ASA sendiri, teman-teman perhatikan, sebenarnya untuk ASA ini kemarin kita sudah pernah coba entry di saham ASA ini. Kalau nggak salah di mana ya, saya lupa. Di sini kalau nggak salah, kita pernah entry dan kembali dia di dropkan ke bawah. Teman-teman perhatikan, di dropkan ke bawah di sini. Saya lupa sih di mana kita entry, kalau nggak salah di sini memang. Dan dia break dari area key level penting kita di sini kalau nggak salah. Dia break di sini ya kalau nggak salah, kurang lebih di area sini deh. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini, dia telah break area neckline-nya ini gitu. Ini adalah area neckline-nya atau key level penting dia. Itu adalah area key level penting dia. Teman-teman perhatikan aja untuk saham ASA ini. Ini kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk, saya pribadi lebih baik menunggu dulu. Saya lebih baik menunggu dulu dia pullback ke area ini gitu. Dia pullback ke area ini. Kalau seandainya dia tidak pullback, ya sudah, biarkan aja harganya jalan, teman-teman. Biarkan aja harganya jalan. Karena kembali kita menunggu lebih banyak daripada kita greedy gitu. Greedy tiba-tiba masuk aja, terobos saja. Ya kembali di teman-teman. Kalau teman-teman tipenya risk taker, ya sah-sah aja masuk gitu. Sah-sah aja masuk. Yang penting batasi resikonya. Kalau seandainya teman-teman besok ingin terobos aja di open market besok di saham ASA ini, ya pastikan teman-teman jalankan plan teman-teman itu dengan stop loss. Jangan nanti masuk tiba-tiba tidak menggunakan stop loss. Itu sangat beresiko. Nah, kalau saya pribadi lebih baik
saya menunggu dia memasuki area ini 2750. Ketika dia memasuki area 2750 ya setidaknya opportunity kita jauh lebih sehat untuk risk to rewardnya teman-teman. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita lihat teman-teman perhatikan di sini, ini dia high, ini higher low, ini higher high. Kita berharap dia membuat higher low, baru kita akan coba follow the trendnya gitu. Kita baru mencoba mengharapkan follow the trendnya. Jadi kita tunggu aja opportunity ketika dia pullback memasuki area yang kita tandakan ini, baru teman-teman bisa manfaatkan untuk coba entry. Karena besar kemungkinan ketika dia telah membuat higher high ini, kita berharap dia mencoba retest membuat higher low-nya, baru kita ikut follow the trendnya kembali gitu. Itu untuk asa. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga saham-saham yang saya review di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa jadi referensi bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.